jenis-jenis najis yang tadi sudah kita sampaikan itu tidak bisa suci illa salasatu asya'a, kecuali 3 perkara. Jadi kita tahu ada perkara itu namanya najis ya, asyai'an najis, perkara yang najis. Ada asyai'al mutanajjis, ada perkara yang mutanajjis. Ini berbeda. Kalau asyai'an najis maknanya adalah perkara itu bendanya najis. Sedangkan ya asyai'an najis ya, benda najis, yakni min haitsu dzat huwa najis. Dari sisi zatnya dia najis. Tetapi ada namanya asyai'al mutanajjis. Asyai'al mutanajjis, benda yang terkena najis, yakni min haitsu dzat annahu taharah. Ya, dari sisi zatnya sebenarnya dia suci, walakin asabahu najis, atau najas, tetapi dia terkena najis. Ini namanya mutanajjis, ya, mutanajjis. Kalau perkara itu mutanajjis maka bisa disucikan. Misalnya ya, contoh misalnya ini kunci ya. Nah, min haitsu dzat hada tahir. Dari sisi zat ini suci. Najis maka disebut dengan mutanajjis. Misalnya kemudian tadi saya biasanya kalau masuk ruangan ini ya, masuk MTS ini ya, ini saya meminjam ruangannya ruang tamunya MTS ini ya. Nah, masuk ruangan ini biasanya saya akan cuci tangan dengan sanitizer. Nah, itu adalah alkohol 70%, maka najis. Nah, katakan seperti itu ya. Alkoholnya najis. Tetapi kunci ini namanya syai' mutanajjis, perkara yang terkena najis, maka dapat disucikan. Artinya ketika kita sucikan, maka jadi suci. Ya. Jadi suci. Tanpa terkecuali semua benda ya yang suci zatnya kemudian kena najis maka dapat disucikan, yakni dengan cara dicuci ya, kecuali tentunya adalah al-ma'i'at, perkara-perkara yang cair yang kemudian ketika najis masuk ke dalamnya kemudian menyatu maka tidak bisa disucikan. Keduhni misalnya seperti minyak atau kemudian ya benda-benda cair yang lain ketika terkena najis maka shara najisan, dia menjadi najis ya, min haitsu dzat ya, min haitsu dzat dia menjadi najis meskipun awalnya dia adalah suci, tetapi ketika kemasukan najis maka min haitsu dzat dia menjadi shara najisan, dia menjadi najis. Nah, begitu pula misalnya yang sering menjadi pembahasan itu adalah tentang al-habbah atau biji ya, allati kharajat min ma'iddatil hayawan, biji yang keluar dari perutnya hewan. Ya, kita menjumpai itu ada misalnya biji semangka. Ketika seseorang makan semangka, maka biasanya ketika BAB ya, akan keluar biji masih utuh. Begitu. Bagaimana itu? Najis atau mutanajis? Ya, najis atau mutanajis. Begitu pula misalnya dulu waktu kecil ya, di zaman saya, era saya ya, bukan era yang nonton ini. Sebenarnya kalau yang nyimak ini semuanya ini tidak pernah mengalami seperti masa saya ya. Manjat pohon misalnya manjat pohon duet ya, duet atau juwet bahasa Jawa, duet. Nah, kemudian seringkali makan di atas pohon itu, dan ketika makan ini kadang-kadang bijinya terpelan. Nah, lalu kemudian bagaimana ketika BAB maka itu akan keluar. Nah, bagaimana itu najis atau mutanajis? Begitu pula yang sering dibahas yaitu di dalam pembahasan banyak di mana-mana dibahas itu, yaitu tentang kopi luwak ya, kopi luwak. Maka ya itu mutanajis atau najis. Nah, kalau dijawab itu adalah najis, maka berarti kopi luwak itu haram. Tetapi kalau dijawab itu mutanajis, maka kopi luwak itu halal. Nah, untuk menentukan itu para fuqaha pada zaman dahulu, sebelum majunya teknologi, sebelum ditemukannya laboratorium yang canggih, maka mereka memberikan penjelasan. Biji-biji yang keluar min batnil hayawan, dari perutnya hewan dan masih utuh, wa kanat jamidatan, di mana biji itu posisinya masih jamidah ya, masih utuh ya,
masih utuh, maka dikatakan oleh para fuqaha ya, jika memang dia jamida idza kanat jamidatan wa tambut idza zuri'at ya, dan dia bisa tumbuh ketika ditanam, fahiya mutanajjisah la najisah ya. Ini dia adalah mutanajis, artinya bisa disucikan, dan ketika disucikan dapat dimakan atau dapat dimanfaatkan. Ya, dengan syarat apa? Jamidah, tidak pecah ya. Kamilah ya, tidak pecah, masih utuh ya, masih utuh, sempurna utuh ya. Wa tambut 'inda mazuri'at ya, wa tambut idza zuri'at, dan bisa tumbuh lagi ketika ditanam. Itu syaratnya. Nah, untuk membuktikan bisa tumbuh atau tidak bisa tumbuh, ya, ini tentunya kita tidak tahu ya, apakah kemudian biji kopi luwak itu kemudian setelah ditelan oleh luwak kemudian dibersihkan, apakah kemudian ditanam lagi, kan tidak tentunya ya, tetapi langsung diproses. Nah, maka hari ini perlu dibuktikan atau perlu diteliti ya, atau kemudian mungkin sudah dilakukan penelitian, saya tidak tahu persisnya ya. Biji kopi yang keluar dari perutnya luwak ini ya, dilakukan penelitian, dibandingkan dengan biji yang belum pernah tertelan atau belum tidak ditelan oleh kopi luwak. Kandungannya apakah ada yang mengalami perubahan, zat-zat kimiawinya ya, apakah mengalami perubahan atau tidak. Nah, ketika ada mengalami perubahan, maka berarti di situ bisa jadi najis. Nah, perubahannya sejauh mana ya? Perubahannya sejauh mana? Ketika perubahan ini menyebabkan dia tidak bisa tumbuh lagi ya, menyebabkan tidak bisa tumbuh lagi ketika ditanam, maka sesuai dengan kriteria yang dijelaskan oleh para ahli fikih, dalam hal ini adalah ahli fikih mazhab Syafi'i, berarti itu sudah najis, laisat